Bosen gak sih pakai gaya bercinta itu aja? Missionary position lagi. Terus kadang-kadang pasangan kalau dikasih tahu nggak mau, terus malah ngambek. Apa ya solusinya? Nonton dulu video ini bersama dengan saya, Zoya Amirin, seksolog klinis. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan loncengnya. Gaya relationship pasangan itu di atas ranjang dan di luar ranjang itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalnya di luar ranjang mereka itu asertif dan demokratis, mungkin di atas ranjang mereka monoton. Nah, penting sekali dalam urusan gaya bercinta ini menurut Barry McCarthy adalah setiap individu harus banyak belajar yang namanya sexploration atau sex exploration. Kita harus bisa mengeksplorasi setiap senti dari tubuh pasangan kita. Sebagaimana kita juga harus memahami tubuh kita. Jadi kalau misalnya soal gaya bercinta, kita bisa mencoba berbagai macam gaya selama kita juga tahu di mana zona-zona erotis dan titik-titik rangsang dari tubuh kita. Semakin banyak pengetahuan mengenai peta seksual tubuh kita, semakin banyak juga kita mengetahui mengenai pasangan kita, ini juga akan mempermudah gaya-gaya posisi hubungan seksual yang cocok untuk kamu dan pasangan. Karena dengan pasangan yang lain belum tentu gaya yang sama itu juga sama efektifnya. Ya, bagaimana reaksi dinamika personality dari Anda sendiri dan dari pasangan sangat menentukan gaya apa yang paling cocok dengan Anda. Bukan hanya dari tinggi badan gitu ya, tapi juga ada personality, ada rasa nikmat di sana gitu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk sexploration atau sex exploration bersama dengan pasangan untuk menentukan gaya mana yang paling oke. Orang yang tidak mau bereksperimen biasanya sih memang menggunakan gaya missionary position. Gaya missionary ini paling relatif, paling mudah dan paling klasik dari zaman dahulu kala sampai sekarang biasanya menggunakan jalan seperti ini. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi yang biasanya cukup efektif gitu ya, di mana laki-lakinya mendominasi dan penetrasinya cukup kuat. Ada banyak individu, terutama perempuan, yang relatif merasakan rangsangan lewat gaya dari missionary ini gitu ya, tergantung pada tekanannya dan pada kekuatan pasangannya juga gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa kalau hanya menggunakan gaya-gaya ini terus. Apapun gaya yang biasa kamu lakukan akan ada banyak variasi yang sebenarnya juga bisa kamu masukkan dalam kehidupan seksual gitu. Seperti yang dikatakan oleh Barry McCarthy tadi gitu ya, jangan lupa untuk melakukan sexploration. Mungkin bagi pasangan yang sangat-sangat konservatif boleh diajak nonton video ini. Saya akan berikan alasan kenapa kamu harus mencoba gaya baru. Karena kita manusia itu dinamis. Apa yang kita pelajari kemarin aja, itu kita bisa menjadi orang yang berbeda hari ini. Kehidupan seks yang tidak dinamis ya, yang misalnya gitu-gitu aja pakai gaya yang sama. Kadang-kadang gaya yang sama belum tentu bisa memberikan kenikmatan yang sama. Seperti Anda merasakannya 5 hari lalu, 5 minggu lalu, apalagi 5 tahun lalu gitu ya. Jadi tidak ada salahnya mengeksplor. Saya sangat-sangat menyarankan untuk menambahkan gitu ya. Misalnya suka sekali sebagai orang yang konservatif itu suka sekali misalnya saya nggak mau macam-macam deh gitu, males gitu, saya cuma mau pakai missionary position lagi atau doggy style lagi gitu, atau saya mau spooning, sendokan seperti lagi misalnya pada saat hamil atau pada saat males-males masih bangun pagi dan sebagainya, boleh aja. Tapi gitu ya, bagi mereka-mereka yang ngerasa ini aja udah cukup, nanti kamu akan terjebak tiba-tiba, kok udah pakai gaya yang sama aku nggak orgasme, kok udah pakai gaya yang sama aku biasa-biasa aja, kok udah pakai gaya yang sama yang sebelum-sebelumnya bisa membuat pasanganku puas, kok kali ini dengan pasangan yang sama juga nggak bisa. Nah, kan jangan sampai dong stuck seperti itu. Jadi, setiap 2 bulan sekali setidak-tidaknya, cobalah masukkan satu posisi hubungan baru. Bagi yang masih males pasangannya, kamu duluan deh. Kamu boleh milih mau pakai gaya apa. Dan kita akan mencoba selama sebulan ini, mungkin akan ada trial dan error, tapi posisi yang sama tetap digunakan, yang benar-benar menjadi andalan dari pasangan atau dari Anda sendiri. Ini adalah teknik untuk merayu pasangan supaya dia mau bercinta dengan lebih menantang. Tahu nggak apa? Tapi Anda harus bisa untuk merasa lebih vulnerable dulu ya. Jadi ketika Anda merasa vulnerable atau Anda merasa ringkih, Anda biasanya akan
bercerita dulu mengenai fantasi seksual. Misalnya gini, yang kita jangan cuma bercinta di ini aja dong, kan lagi nggak ada anak-anak, nggak ada orang, misalnya gitu. Jadi dengan katakan, karena aku ngebayangin bercinta sama kamu di tempat seperti ini atau pakai posisi seperti ini, itu luar biasa banget deh. Mau nggak kamu memenuhi fantasi seksualku? Nah kalau diginiin, jarang ada yang nolak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi mengatakannya jangan protes gitu, jangan seperti misalnya, yang kok gini-gini aja sih gayanya males banget sih. Itu semua pasangan juga pasti akan males, akan ngambek gitu ya. Karena nggak ada orang dewasa yang mau di demand seperti itu. Jadi cobalah kita meminta dengan asertif. Nah biasanya hal seperti ini relatif sulit ditolak oleh pasangan. Kalau soal lain ya, misalnya relationship, terus kamu merasa bosan, yang apa kalau merasa bosan, coba aja terkoneksi lagi dengan, misalnya kalau kamu laki-laki ya dengan teman laki-laki kamu, kalau kamu adalah perempuan dengan teman perempuan kamu gitu ya. Biasanya kita kurang terkoneksi untuk menjadi diri sendiri kalau kita bosan dalam relationship. Tapi kalau soal bosan dengan pasangan, biasanya ada sesuatu dengan relationship ini. Apakah selalu ini merupakan red flags? Belum tentu, tapi berarti ini pertanda bahwa ada banyak sekali feeling-feeling, perasaan yang tidak pernah didiskusikan, yang tidak pernah diungkapkan, seperti I love you, aku sayang sama kamu, aku merasa disayang oleh kamu, aku merasa berharga, aku menghargai diri kamu. Biasanya kurang emotional connection. So cobalah dulu untuk berdiskusi dengan pasangan, jangan lupa memberikan apresiasi dan mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan. Jika masih kurang berhasil, tidak apa-apa, bisa juga berkonsultasi gitu ya kepada marriage counselor gitu ya, atau konselor pernikahan, pada psikolog pernikahan, atau juga psikolog seksual seperti saya. Kalau misalnya kita punya masalah lain selain urusan ranjang, itu keseimbangan hidup kita terganggu sekitar 30-40%. Tapi begitu urusan ranjang udah terganggu nih gitu ya, nggak having sex dan nggak ada ekspresi bercinta sama sekali, itu keseimbangan hidup kita bisa terganggu sampai 60%. So jangan sampai ditahan-tahan, kesel-kesel emosinya, emotional connectionnya gitu ya. Selalu dibina bagaimana meningkatkan gitu hasrat seksual bersama dengan pasangan. Apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat saya merasa turn on? Apakah saya mengetahui mengenai daerah-daerah zona-zona erotis di tubuh saya gitu. Dan pemahaman ini akan membantu saya terkoneksi dengan tubuh saya sebagaimana saya bisa terkoneksi secara emosi dengan orang lain. Saya jadi ingat film Sex Life gitu ya. Di sana si istri itu gitu ya merasa suaminya udah tidak pernah mau menyentuh dia lagi, terus sudah tidak menginginkan lagi sehingga dia berfantasi dengan mantan pacarnya. Nah kita nggak akan kepengen dong gitu kalau pasangan kita berfantasi seperti itu. Ya kadang-kadang ada banyak baik laki-laki ataupun perempuan yang ngerasa udahlah kok semuanya baik-baik aja, misalnya kehidupan finansial baik-baik aja, semuanya terpenuhi ini itu. Tapi kehidupan seksnya tidak dipenuhi gitu ya, which is itu nggak fair. Ada nggak sih cara kalau misalnya pasangan sama sekali nggak mau berubah? Iya, coba tanya pada pasangannya seperti ini ya. Aku merasa lebih bahagia jika kehidupan seks kita punya variasi. Aku merasa lebih bahagia jika bisa gitu ya menjalankan beberapa fantasi seksual yang cukup realistis berdua dengan kamu. Nah kalau semuanya kamu tetap nggak mau, kamu tetap menolak karena kamu nyaman sementara aku nggak nyaman, kira-kira ada solusi apa yang bisa membuat kita berdua jadi sama-sama bahagia? Tanyakan itu pada pasangan yang tidak mau berubah sama sekali. Ya, jadi coba lihat dulu solusi dari dia apa, sehingga juga jadi pasangan kita kan melakukan sesuatu gitu ya untuk memperbaiki pernikahan ini gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hal-hal yang konkret untuk memperbaiki kehidupan di ranjang, coba dipertimbangkan lagi dan dievaluasi lagi. Kalau enggak, ya sekali lagi gitu ya, coba aja pergi berkonsultasi. Kalau sampai pergi berkonsultasi juga nggak mau, kayaknya saya agak khawatir ya. Karena sekali lagi saya percaya bahwa cinta itu mencari cara, bukan mencari alasan.